Halo, saya Johnson dari Sound & Machine. Selamat datang di channel Sound & Machine. Saya ingin membahas sedikit mengenai produk terbaru dari Audison, yaitu APK 165P yang biasa disebut dengan Prima. Oke, bagaimana barangnya? Yuk kita ikutin terus video ini. Seperti yang kita pernah tahu bahwa mungkin kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu masih beredar tipe lama, yaitu APK 165. APK 165 itu mungkin sudah ada di pasaran dari 5-6 tahun yang lalu, dan karena banyak yang suka dengan suaranya dan cukup sukses juga di pasaran. Nah, kali ini Audison mengeluarkan produk pembaharuannya, yaitu APK 165P. Ya, jadi sebetulnya dia dalam seri yang sama, yaitu seri Prima, tapi ada beberapa improve yang signifikan yang Anda bisa dapatkan di produk baru ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mulai di Twitter. Nah, untuk Twitter yang baru, dia dilengkapi dengan banyak perlengkapan tambahan. Jadi, buat apa sih segini banyak? Itu paling kita pakai cuma 1 atau 2. Nah, banyak komponen-komponen tambahan ini adalah untuk mempermudah Anda untuk pemasangan di mobil, terutama di mobil yang tempatnya standar, seperti di Toyota, atau di Mazda, di Mercy, BMW. Nah, masing-masing mobil itu punya format mounting masing-masing yang berbeda-beda. Nah, oleh Audison ini sudah disediakan. Jadi Anda mau pasang di mana nih? Di Toyota, di Alphard, misalkan Anda bisa pakai komponen yang ini. Atau misalkan Anda ingin pasang di Honda, Anda bisa pakai yang di sini. Atau Anda ingin mobil Ford atau mobil-mobil yang ada beredar di Indonesia, itu kita bisa kombinasi menggunakan komponen-komponen yang sudah diberikan. Gitu. Dan masangnya pun sangat mudah. Anda tinggal putar aja tutupnya. Karena semuanya ini sistemnya penguncian klem ya, jadi nggak dilem, jadi bukanya gampang, masangnya pun gampang. Nah, contohnya untuk yang ini saya akan buka. Nah, bagusnya dari Audison adalah Anda bisa membuka Twitter ini sampai ke komponen inti. Jadi komponen intinya kan sebetulnya cuman ini gitu, cuman dom dan magnet. Nah, ininya, aksesorisnya Anda bisa ganti-ganti. Anda ingin menggunakan yang grill seperti ini, Anda juga bisa menggunakan yang grill seperti ini, sesuai dengan kebutuhan ya. Ini juga bisa dipasang untuk ke mobil apa, menggunakan komponen yang mana, bisa tinggal pasang. Jadi variasinya banyak sekali. Atau mungkin Anda tidak mau repot-repot, Anda cuma pengen taruh di ujung dashboard, Anda juga bisa pakai yang ini, menggunakan kombinasi tutup yang ini. Jadi sangat fleksibel. Dan Anda juga bisa lihat di sini domnya ya, soft domnya itu diameternya cukup besar, 1 inci lebih, 29 mili, bermagnet neodymium, dan frekuensi responnya untuk yang baru ini bisa mencapai di 24.000 Hz. Jadi jauh lebih tinggi ketimbang tipe sebelumnya, dan bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari Twitter umum merek lain. Karena biasa kalau Twitter umum itu sampai 20.000 atau sampai 22.000. Nah, ini bisa sampai 24.000. Jadi high frekuensinya sangat-sangat extend. Nah, ini dari satu sisi Twitternya. Kemudian di mid bass, nah ada perubahan yang sangat signifikan juga di surround. Kalau di APK yang lama, APK 165, dia surroundnya itu modelnya kayak zigzag gitu ya. Nah, memang yang dulu itu suaranya bagus, cuman banyak orang merasa bassnya kurang rendah, bassnya kurang rendah, bassnya kurang galak. Suaranya bagus, cuman kurang dinamik gitu. Nah, di model yang baru ini, dia sudah mengganti surroundnya dikombinasi dengan V-Code yang punya suara lebih ngebass, lebih galak, dan tendangannya itu lebih berasa. Dan bahkan Anda nggak perlu pakai subwoofer, cukup dengan mengganti speaker depan aja, bassnya tuh udah kayak Anda pakai subwoofer gitu. Jadi ini memang istimewa sekali untuk frekuensi rendahnya.
Nah, untuk kerangkanya dia masih menggunakan stem basket, menggunakan besi, dan disempurnakan lagi dengan penambahan lubang-lubang ventilasi untuk pengiriman force coil. Nah, jadi supaya force coilnya itu tidak mudah panas, karena di midbus yang baru ini wattnya itu melonjak. Midbusnya aja 240 watt gitu. Jadi dibanding dengan yang lama, dia punya kemampuan power handling yang lebih tinggi. Magnetnya juga lebih besar, kemampuan untuk bassnya juga lebih bagus, sehingga ketika dia mendapat daya yang lebih besar dari amplifier, tentu force coil akan panas. Tetapi dengan penambahan konstruksi ventilasi di sini, Anda nggak usah khawatir dengan panas di voice coil, karena mereka sudah merancangnya supaya speaker ini tetap bersuara prima, mulai dari permulaan lagu dan bahkan untuk pemakaian jangka panjang pun dia tetap stabil kualitas suaranya. Nah, ini midbassnya, magnetnya gede banget. Mungkin kalau Anda lihat di pasaran, ini bisa 2 kali lipat dari midbass dari merek lain gitu. Untuk speaker ini, karena dia terdiri dari two-way, tweeter dan midbass, tentu dia dilengkapi dengan crossover pasif. Nah, crossover pasif itu ada 4 biji. 4 biji, 2 itu untuk tweeter, ya, 1 kiri 1 kanan, dan 2 untuk midbass, 1 kiri 1 kanan. Terus mungkin Anda bertanya, buat apa kok crossover pasifnya dipecah-pecah begini sampai ada 4 biji, buat apa gitu. Nah, justru memang di seri Prima ini Audison lebih mementingkan atau lebih mengarah kepada orang yang ingin upgrade audio, tapi mereka ingin mempertahankan originalitas mobil. Jadi mereka hanya mencabut speaker lama atau speaker original diganti dengan Audison Prima. Nah, dengan begitu tentu mereka membutuhkan perangkat tambahan ini supaya mudah dipasang. Dan ketika Anda pasang ke mobil standar, tentu kalau crossover pasifnya gede, Anda sulit menyembunyikannya gitu. Mau di kolong karpet juga keinjak kaki, mau di kolong dashboard nanti dia bisa, kalau kita ngerem atau ngegas dia bisa jatuh, ditempel di dalam mobil panel pintu juga nggak bisa rapat, jadi ribet kalau crossover pasifnya gede. Nah, karena itu dia membagi crossover pasifnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Ada 4 biji, 2 buat tweeter kiri kanan, 2 buat midbass kiri kanan. Nah, yang buat tweeter ini dia sudah dilengkapi dengan atenuator. Jadi kalau Anda ingin tweeter yang lebih soft, Anda bisa pilih ke 0 dB, artinya flat suaranya. Atau bila Anda ingin treble yang lebih lantang, Anda bisa ke plus 3 dB. Nah, orang sering bingung gitu, ini buat apa plus 3 dB? Bukannya jadi nyemprot, jadi nusuk. Nah, karena biasanya itu kita menggunakan speaker ini di posisi standar. Nah, posisi standar itu biasanya speakernya tuh nggak mengarah ke telinga, tapi lebih ke arah samping ya. Jadi kalau speaker kiri, speaker kanan, kebanyakan tuh begini arahnya gitu. Bukan sedangkan kalau aftermarket kita bikin pilar, kan biasanya kita bikinnya begini. Jadi suaranya itu bisa langsung ke telinga. Tapi kalau bawaan mobil, dia lebih begini. Jadi suaranya itu nggak langsung ke muka. Dan efeknya apa ke kita? Efeknya adalah kalau kita nggak kasih plus 3, maka data atau suara yang keluar dari speaker itu nggak cukup lantang untuk bisa diterima oleh telinga kita. Karena apa? Karena kita kan cuma terima, istilahnya cuma terima serpihannya aja, pinggirannya aja gitu. Karena dia arahnya kan begini, lebih ke tengah. Nah, kita cuma terima serpihannya aja. Nah, supaya serpihan datanya itu tetap bisa lengkap dan tetap bisa lantang, maka crossovernya ini dikasih plus 3. Jadi supaya walaupun kita off axis, tapi data yang kita terima itu tetap lengkap dan tetap cukup kencang gitu. Nah, ini guna dari plus 3 di crossover tweeter. Nah, sedangkan ini untuk midbass. Kalau midbass standar tidak ada plus, tidak ada minus, karena memang frekuensi rendah seperti midbass itu dia omnidireksional, tidak mengarah ke satu titik tertentu. Jadi midbass taruh di bawah, mau ngadepnya off axis atau on axis itu nggak terlalu berpengaruh, karena frekuensi makin rendah itu makin omnidireksional, dia menyebar ke segala arah. Tapi kalau tweeter itu memang butuh direction, karena itulah dikasih plus 3. Tuh. Oke, saya pikir cukup. Kita akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama dari teman-teman ya.
di mana kita bisa beli speaker ini, karena kami belum pernah lihat. Ya memang speaker ini masuk di Indonesia ini baru sekitar ya bulan inilah, awal bulan ini sudah mulai masuk, walaupun jumlahnya nggak banyak karena memang dari pabriknya sendiri mereka terkendala wabah corona, jadi mereka pun mengalami keterlambatan produksi. Tapi sekarang berangsur-angsur sudah mulai masuk. Anda bisa dapatkan di toko-toko audio. Mungkin Anda bisa kontak ke kita punya Tokopedia ya. Bila di kota Anda tidak ada toko audio yang menjual Audison, Anda bisa ke Tokopedia kami, tokopedia.com/audio workshop untuk mendapatkan produk ini. Gitu. Oke, untuk harga, berapa sih harga produk ini? Nah, harga produk ini sekitar 4 jutaan. Ya, sekitar 4 jutaan. Anda bisa mendapatkan Audison seri terbaru, two-way dengan Twitter yang menurut saya ini super Twitternya, lebih bagus daripada produk-produk biasa yang sudah berada di pasaran, karena memang mulai dari bahan material, konstruksi, lalu aksesorisnya semuanya lengkap dan memang ditujukan buat Anda yang nggak mau repot. Anda ingin pasang audio, bahkan Anda bisa pasang sendiri dengan kelengkapan yang sudah diberikan gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan dan keistimewaan produk baru ini dibanding yang lama? Oke, jadi improve-nya itu terutama di power handling ya. Setelah tadi surround, konstruksi, magnet yang jauh lebih besar, power handlingnya juga mid bass-nya aja 240 watt. Tapi kalau dalam satu sistem two-way itu bisa sampai 345 watt power handling. Jadi Anda nggak usah khawatir untuk kualitas suara. Anda pakai amplifier juga dia oke. Anda mau pakai power head unit pun dia tetap bisa, karena memang range frekuensinya lebar, mulai dari 50 watt sampai 345 watt dia bisa bersuara dengan optimal. Oke, gitu aja. Bila Anda suka dengan video ini, Anda bisa like dan subscribe. Dan bila Anda punya pertanyaan seputar produk Audison yang ini maupun yang lain, Anda bisa di DM kami di Instagram atau di Facebook. Kita akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video yang akan datang. Oke, segitu aja. Terima kasih.